Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Srianturismi dari kelas PTE 01 Angkatan 2019 dengan NIM 1924040011. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi lanjutan, yaitu materi bab 2, yaitu gejala jiwa dan keragaman individu. Sebelumnya telah kita pelajari bahwa psikologi sendiri memiliki pengertian, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan proses mental pada manusia. Jadi proses mental juga sering disebut dengan gejala jiwa. Perilaku manusia akan lebih mudah dipahami jika kita memahami proses mental yang mendasari perilaku tersebut. Jadi ada 7, yaitu yang pertama adalah pengamatan. Dunia pengamatan biasanya dilukiskan menurut aspek pengaturan tertentu agar subjek dapat melakukan orientasi secara baik. Yang pertama adalah pengaturan menurut sudut pandang ruang. Sudut pandang ruang sendiri dilukiskan sebagai kiri kanan, atas bawah, jauh dekat, dan sebagainya. Contohnya, Nela belajar di mana? Terus yang kedua adalah pengaturan menurut sudut pandang waktu. Sudut pandang waktu sendiri dilukiskan seperti masa lampau, masa kini, masa kini atau masa sekarang, atau masa yang akan datang, dan segala jenis waktu lainnya. Contohnya, ada pengumuman akan ujian. Kapan? Seperti itu. Selanjutnya adalah pengaturan menurut sudut pandang Gestalt. Menurut sudut pandang ini, dunia pengamatan atau objek yang kita amati memiliki arti jika dipandang sebagai kesatuan yang utuh. Misalnya melihat sekolah, kita tidak boleh melihat sekolah itu sebagai susunan batu bata saja, melainkan melihat sekolah sebagai sebuah bangunan yang utuh. Selanjutnya, pengaturan menurut sudut pandang arti. Menurut sudut pandang ini, objek yang kita amati dilukiskan berdasarkan artinya bagi kita. Jika dilihat secara fisik, bangunan sekolah dengan kantor kecamatan atau rumah sakit mungkin relatif sama, tapi memiliki arti yang sangat berbeda. Misalnya, sekolah digunakan atau berarti tempat untuk belajar, rumah sakit untuk orang yang sedang sakit, kantor untuk orang yang sedang bekerja, seperti itu. Selanjutnya, tanggapan. Menurut Bigot, dalam Surya Brata tahun 1990, tanggapan didefinisikan sebagai bayangan yang tinggal dalam ingatan setelah kita melakukan pengamatan terhadap suatu objek. Jadi, apa perbedaan pengamatan dan tanggapan? Pengamatan sendiri adalah, yang pertama adalah, pengamatan adalah cara tersedianya objek disebut dengan presentasi, sedangkan tanggapan cara tersedianya objek disebut dengan representasi. Selanjutnya, pengamatan adalah objek yang sesungguhnya ada, sedangkan tanggapan objek yang sesungguhnya tidak ada. Selanjutnya, pengamatan objek ada bagi setiap orang, sedangkan tanggapan sendiri objek hanya ada pada dan bagi subjek yang menanggapi. Selanjutnya, yang terakhir adalah pengamatan sendiri terikat pada tempat, keadaan, dan waktu, sedangkan tanggapan terlepas dari tempat, keadaan, dan waktu. Yang ketiga, fantasi. Fantasi didefinisikan sebagai kemampuan jiwa untuk membentuk tanggapan-tanggapan atau bayangan-bayangan baru dengan pertolongan tanggapan-tanggapan yang sudah ada. Dan tanggapan yang baru tersebut tidak harus sama atau sesuai dengan benda-benda yang ada. Misalnya, seorang siswa yang membuat sebuah karangan berdasarkan fantasinya. Sementara itu, si siswa membentuk fantasi yang dipimpin merupakan
jenis fantasi yang dituntun atau mengikuti gambaran orang lain. Misalnya seorang murid yang membaca cerita kemudian membayangkan tempat-tempat yang baru berdasarkan cerita yang dibacanya. 4. Perhatian. Perhatian didefinisikan sebagai pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukkan kepada sesuatu atau sekumpulan objek. Ada macam-macam perhatian. Yang pertama, atas dasar intensitas. Atas dasar intensitas yaitu banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai suatu aktivitas, maka perhatian ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu perhatian intensif dan tidak intensif. Perhatian intensif yaitu perhatian yang menyertakan banyak aspek kesadaran. Terus perhatian tidak intensif yaitu perhatian yang tidak banyak menyertakan aspek kesadaran. Selanjutnya, atas dasar luasnya objek yang dikenai perhatian, yaitu ada perhatian terpusat dan perhatian terpencar. Perhatian terpusat yaitu perhatian yang tertuju pada lingkup objek yang terbatas, sedangkan perhatian terpencar adalah ruang lingkupnya luas atau tertuju pada banyak objek sekaligus. Yang terakhir, atas dasar cara timbul. Atas dasar cara timbul ada dua, yaitu spontan dan refleksif. Spontan yaitu perhatian yang timbul dengan sendirinya atau timbul secara spontan. Perhatian ini timbul tanpa sengaja atau tanpa usaha, sedangkan refleksif adalah tidak spontan, yaitu perhatian yang dimunculkan dengan sengaja. Karena itu harus ada kemauan untuk menimbulkannya. Secara praktis, hal-hal yang menarik perhatian dapat dipandang dari dua, yaitu subjek dipandang dari segi objek. Hal-hal yang menarik perhatian adalah hal-hal yang keluar dari konteksnya atau lain daripada yang lain. Dari segi subjek, dari sudut pandang ini, hal yang menarik perhatian adalah hal-hal yang berkaitan dengan subjek itu sendiri. Yang kelima adalah ingatan. Segala macam belajar pasti melibatkan ingatan. Para ahli membedakan 3 tahapan dalam ingatan, yaitu memasukkan pesan atau penyusunan, yang dimana memasukkan dalam ingatan. Misalnya dalam membaca buku kita memasukkan apa yang kita baca dalam ingatan kita. Terus yang kedua adalah penyimpanan, adalah mempertahankannya dalam ingatan. Yang ketiga adalah mengingat kembali atau retrieval, yaitu memperoleh ingatan kita kembali. Ini adalah menurut Atkinson DKK pada tahun 1997. Teori yang dapat menjelaskan terjadinya kelupaan. Jadi dalam mengingat sesuatu pasti kita juga tidak bisa mengingat semuanya secara full. Kadang kita lupa dengan apa yang kita telah baca atau telah kita simpan dalam memori otak kita. Jadi teori yang dapat menjelaskan kelupaan ini adalah yang pertama, teori atopi. Menurut teori ini, kelupaan terjadi karena jejak ingatan atau memori traces setelah lama tidak ditimbulkan kembali sehingga mengendap dan pada akhirnya orang lupa. Yang kedua, teori interferensi. Menurut teori ini, kelupaan terjadi karena jejak ingatan atau memori trace hilang bercampur aduk mengganggu satu sama lain. Yang keenam, berpikir. Berpikir dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menghasilkan representasi mental baru melalui transformasi informasi yang melibatkan interaksi secara kompleks antara proses-proses mental seperti penilaian, abstraksi, penalaran, imajinasi, dan pemindahan masalah menurut Sousa tahun 1988. Proses berpikir menurut Mayer Sousa 1988. Berpikir adalah aktivitas
kognitif yang terjadi di dalam mental atau pikiran seseorang. Selanjutnya, berpikir merupakan proses mental yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan di dalam sistem kognitif. Selanjutnya, berpikir diarahkan dan menghasilkan perbuatan pemecahan masalah. Yang ketujuh, inteligensi. Inteligensi juga sering disebut dengan kecerdasan. Istilah inteligensi berasal dari kata Latin intelligence, yang berarti menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Yang umumnya orang berpendapat bahwa inteligensi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan belajar seseorang. Menurut Sperman, inteligensi mengandung dua faktor. Yang pertama, general ability atau faktor J. Menurut faktor yang mendasari semua tingkah laku orang. Selanjutnya, special ability atau faktor S merupakan faktor yang berfungsi pada tingkah laku khusus. Jadi, tingkah laku yang berbeda akan mendapatkan pada faktor S. Teori faktor lain dikemukakan oleh Sternberg yang mengembangkan Theoretic Theory of Intelligence, Eliot DKK tahun 1999. Menurut Sternberg, terdapat 3 elemen dalam inteligensi, yaitu yang pertama adalah komponensial, merupakan kemampuan untuk berpikir abstrak, memproses informasi, serta menentukan apa yang perlu dilakukan. Yang kedua adalah eksperensial. Eksperensial merupakan kemampuan belajar dari pengalaman sehingga dapat digunakan untuk melakukan tugas-tugas familiar secara efisien. Yang ketiga adalah kontekstual, merupakan kemampuan individu untuk beradaptasi dengan lingkungan dalam memecahkan masalah pada situasi khusus. Sering disebut sebagai inteligensi praktis. Adapun klasifikasi hasil tes dari tes inteligensi atau IQ berdasarkan Wechsler's Intelligence for Children atau WICH dan Wechsler Adult Intelligence Scale atau WAIS adalah: yang pertama ada very superior atau yang paling tinggi itu adalah 130 ke atas. Yang kedua adalah superior 120 sampai 129. Yang ketiga adalah break normal, rentangnya 110 sampai 119. Yang keempat adalah average 90 sampai 109. Yang kelima adalah dual normal 80 sampai 89. Yang keenam adalah borderline 70 sampai 79. Dan yang terakhir adalah mental defective 69 ke bawah. Mental defective sendiri diklasifikasikan lagi sebagai berikut. Yang pertama adalah tipe Marion dengan rentangnya 50 sampai 69. Biasanya terjadi pada anak umur 8 sampai pada range MA terjadi pada 8 sampai umur 12 tahun. Sedangkan range SA terjadi pada umur 10 sampai 18 tahun dengan keterangan educable retard. Yang kedua adalah imbecile yang dengan rentang IQ 20 sampai 49. Range MA-nya 3 sampai umur 7 tahun, range SA-nya 4 sampai 9 tahun, sedangkan keterangannya trainable retarded. Yang terakhir adalah idiot dengan di bawah 19. Biasa range MA-nya umur 3 tahun, range SA-nya umur di bawah 4 tahun, sedangkan keterangannya institutional retarded. Selanjutnya adalah keragaman individu. Keragaman individu dalam proses perbedaan belajar dibedakan menjadi nature yang merupakan sifat yang berkaitan dengan hereditary dan nurture merupakan sifat yang berkaitan dengan lingkungan. Pandangan kaum
Kaum hereditarian yang amat mengagumi faktor nature berpendapat bahwa seluruh sifat psikologis manusia itu secara turun-temurun dipindahkan langsung melalui gen-gen yang dibawa dari satu generasi ke generasi lainnya. Misalnya, bila IQ seorang ibu 90, maka kemungkinan anaknya memiliki IQ sekitar 90. Sedangkan kaum environmentalis menentang pendapat ini. Menurutnya, jiwa dan kehidupan mental itu bersih dan kosong. Pengalaman yang membentuk dan mengukirnya baik adalah segumpal tanah yang bersih seperti lilin yang dapat dicetak, dibentuk, dan diukirnya oleh seniman utamanya, yaitu lingkungan. Jadi kaum environmentalis ini menganggap bahwa IQ seseorang terbentuk dari lingkungannya. Ringkasan dari bukti-bukti dari hasil penelitian. Kesimpulan yang ditemukan antara lain korelasi anak dengan pendidikan ibu dan pendidikan ayah angkat. Kedua-duanya menunjukkan angka 0, artinya tidak terdapat hubungan sama sekali. Pendidikan orang tua angkat tidak mempengaruhi intelijensi anak angkat mereka, tetapi korelasi antara IQ anak dengan IQ pendidikan orang tua masih cukup tinggi, terletak antara 0,32 dan 0,44. Sekalipun ada penelitian terdahulu bahwa terhadap 312 anak angkat menyimpulkan nilai korelasi hanya 0,13 antara IQ anak angkat dengan IQ ibu mereka masih sama. Hereditarians menganggap IQ itu faktor yang hampir tidak berubah dan telah ditentukan gen-gen yang berkaitan sejak lahir. Sebaliknya, kaum environmentalis menekankan sifat dapat berubahnya IQ. Intelijensi dapat ditingkatkan oleh lingkungan, karena itu untuk memperoleh perkembangan intelijensi yang tinggi perlu ada perbaikan dalam lingkungan, terutama dalam sistem pendidikan. Menurut pandangan modern, penyelesaian terhadap konflik berkepanjangan antara paham nurture dan nurture ini sesungguhnya tidak perlu dijawab karena memang tidak ada manfaatnya. Menurut pandangan modern, perilaku manusia, khususnya perilaku pelajar, bukanlah hasil dari penyebab tunggal, tetapi ada hasil dari multi penyebab. Secara total terjadi multi interaksi antara 3 faktor: hereditas, lingkungan, dan waktu. Hasil studi menyimpulkan semakin erat kesamaan genetik antara manusia, semakin tinggi korelasi IQ mereka, sedangkan lingkungan yang sama atau hampir sama akan melatih IQ yang sama atau hampir sama. Tujuan dan peranan guru mendidik siswa, sebagaimana adanya pengetahuan tentang kontroversi nature dan nurture ini diperlukan untuk membuka dan memperluas wawasan sebagai seorang guru yang profesional. Pekerjaan pembelajaran dapat dilakukan lebih fleksibel. Tipologi kepribadian sehat. Manusia yang sehat memiliki kebutuhan terus-menerus akan variasi, akan sensasi-sensasi dan tantangan-tantangan baru. Mereka tidak suka akan hal-hal yang rutin sehingga selalu berusaha mencari pengalaman baru. Mereka mengambil risiko, berspekulasi dan mencari hal-hal baru. Semua aktivitas ini menghasilkan tegangan. Orang yang matang. Pertama, perluasan perasaan diri. Ketika orang menjadi matang, dia mengembangkan perhatian-perhatian di luar diri dan harus meluaskan diri ke dalam aktivitas. Yang kedua, hubungan diri yang hangat dengan orang lain. Alport membedakan 2 macam tipe, yaitu A. Kapasitas untuk keintiman. Orang yang sehat secara psikologis mampu memperhatikan keintiman terhadap orang tua, anak, partner, dan teman akrab. B. Kapasitas untuk perasaan terharu. Orang yang sehat memiliki kapasitas untuk berempati yang timbul melalui perluasan imajinatif dari perasaan orang sendiri terhadap kemanusiaan. C. Keamanan emosional. Kualitas dari keamanan emosional adalah sabar terhadap kekecewaan, dapat menerima diri dan dapat mengontrol emosi mereka. Dan yang terakhir adalah persepsi realistis. Orang-orang yang sehat memandang dunia mereka secara objektif. Mereka menerima realitas apa adanya. Yang ketiga, orang yang matang akan memiliki keterampilan dan tugas-tugas. Pekerjaan dan tanggung jawab memberikan arti dan perasaan
konnichiwas untuk hidup. Tidak mungkin mencapai kematangan dan kesehatan psikologis yang positif tanpa adanya dedikasi, komitmen, dan keterampilan dalam melakukan setiap pekerjaan. Yang keempat, pemahaman diri. Pengenalan diri yang memadai menuntut pemahaman tentang hubungan dan perbedaan antara gambaran tentang diri yang dimiliki seseorang dengan dirinya menurut keadaan sesungguhnya. Orang yang memiliki tingkat pemahaman diri tinggi tidak mungkin memproyeksikan kualitas pribadinya yang negatif kepada orang lain. Selain itu, juga terbuka pada pendapat orang lain dalam merumuskan suatu gambaran diri yang objektif. Yang kelima, filsafat hidup yang mempersatukan. Alfred menyebutkan, dorongan yang mempersatukan ini adalah arah. Arah ini dan membimbing semua segi kehidupan seseorang menuju suatu tujuan atau rangkaian tujuan, serta memberikan orang itu suatu alasan untuk hidup. Hal yang ikut berperan dalam firasat hidup yang mempersatukan adalah nilai-nilai dan suara hati. Oke, sekian materi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.